Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa kembali dengan saya Chandra. Hari ini hari Senin, tanggal 15 Januari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan bahas arah pergerakan IHSG selama 1 minggu ke depan. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, so far minggu lalu sempat saya udah bilang ya, kalau ini ada pola yang namanya evening star, di mana kalau misalkan eh, cross support ini di yang garis kuningnya 7279 di jebol crossingnya itu berpotensi koreksi ya, dan memang sekarang udah koreksi, sekarang lagi sideways ya. Beberapa kali dia mencoba jebol 7279 tapi selalu ada ekor. Nah, jadi gimana pergerakan minggu depan, sorry, minggu ini ya, sebenarnya masih sama. Pergerakannya masih cenderung sideways ya, dari range ini 7134 sampai 7279. Nah, kecuali nanti 7134 ini jebol, maka ada potensi ke 7005. 7005 jebol berarti ada potensi nutup gap gitu ya. Nah, kira-kira sektor apa aja nih yang menarik di minggu ini ya, kita lihat ya. Kita masuk mulai dari sektor transportasi. Ya, sektor transportasi so far udah sekarang lagi sideways ya. Ini ada potensi untuk uptrend atau balik lagi naik. Ya, ada potensi untuk balik lagi naik. Nah, kita lihat sahamnya ada SMDR. Oke, SMDR ini udah cakep ya. High yang di sini di 382, hari ini di breakout. Closingannya di 386. Jadi ya ini menarik sih. Ini dari sini ini ada pola yang namanya ascending triangle gitu ya. Targetnya sih sebenarnya cukup lumayan. Kalau misalnya kita lihat dari kita ukur ya, kita ukur dari tinggi sini sampai dengan sini. Ini kan 102 ya. Berarti nanti targetnya dari 382 ke 100 tambah 102, 484 ya, di area sekitar sini. Ya, tapi ini kalau kita mau sabar nunggu naiknya, time frame-nya lebih panjang. Tapi kalau time frame yang lebih pendek, ya berarti kita harus mengukur dari tinggi si triangle-nya aja gitu. Kalau kita mau ukur yang lebih pendek gitu. Berapa tinggi dari triangle-nya? Ya kita cek dari sini sampai sini itu 64. Artinya eh, ya mungkin kisaran 440 450 lah ya. Gitu. Ya, ini menarik sih, SMDR. Jadi kemungkinan besok kita akan eh, apa komen ya. Terus kalau SMDR-nya bagus, Temasnya biasanya bagus. Ya, so far sih sebenarnya Temas lebih, menurut saya so far Temas lebih menarik ya. Karena lebih, apa namanya, belum banyak naik dibanding SMDR ya. Tapi SMDR memang lebih confirm karena yang ekor panjang di sini SMDR-nya udah ditembus, sedangkan untuk Temas belum gitu ya. Jadi besok dua-duanya akan kita rekom, Temas dan eh, SMDR. Terus HAIS perkapalan ya. HAIS juga masih menarik, terutama dia kalau bisa breakout MA 200. Ini mumpung lagi musimnya kapal naik ya gara-gara perang. Sedangkan harga minyaknya masih belum kemana-mana ya. Harga minyaknya masih belum kemana-mana. Tapi udah ya karena memang lagi perang ya, mulai panas.
Mungkin itu ya kalau perkapalan sih yang ini. Untuk asanya belum oke. Oh, Nelly, kita cek Nelly. Kapal juga nih. Masih belum Nelly. Berarti fokusnya di perkapalan dulu. IDX Tekno. Ya, IDX Tekno lagi-lagi masih sideways. Ya, ini mungkin karena eh, minggu lalu, hari Kamis, data inflasi Amerika kurang bagus. Ya, kurang bagus nih. Inflasinya naik lagi. Ya, jadi eh, tingkat keyakinan para pejabat The Fed ya, untuk Maret potong suku bunga itu mulai menurun. Ya, tadinya udah 90%, sekarang turun sampai 70% dengan naiknya inflasi di hari Kamis kemarin. Ya, jadi ini akan berdampak negatif ya secara nggak langsung ke indeks tekno dan eh, kita coba lihat saham Gotonya. Ya, Gotonya nggak kemana-mana, tapi teknikalnya sih cukup lumayan ya. Teknikalnya cukup lumayan, tapi saya masih wait and see terus terang di Goto ya. Karena ya menurut saya logika saya harusnya tetap arahnya turun sih meskipun teknikalnya lumayan gitu. Gitu ya. Terus gimana dengan MTech-nya? MTech-nya juga masih belum, bukannya juga belum. Terus kita coba cek CYBR masih sideways. Awannya juga masih kurang oke. Minggu lalu yang jadi pantauan Aksio untuk di sektor ini juga masih belum jalan. Ya, berarti eh, lagi-lagi untuk teknologi sebaiknya kita hindarin dulu ya. Nextnya kita masuk ke sektor energi. Ya, sektor energi ini yang minggu lalu saya udah sempat bilang, ini potensi uptrend ya. Top pertama, top kedua, bahkan udah di breakout ya. Harusnya masih bisa lanjut. Ya. Lanjut targetnya sampai 2250. Ya, mungkin bentar lagi. Dan kalau dilihat sih saham-saham batu bara di sini udah mulai menarik ya. Tapi ya tetap menurut saya masih hanya sesaat aja ya. Ini ada paling potensi nutup gap ya. Terus PTBA-nya, nah PTBA sebenarnya so far lebih menarik sih karena turunnya udah lebih dalam dibandingin Adaro. Ya mungkin akan mengejar MA 200 nih ya di kisaran ya mungkin di kisaran berapa nih? 2900 ya. Terus harumnya masih belum. Mungkin karena ada nikelnya yang jadi pemberat. Doitnya masih sideways ya, tapi masih ada potensi up naik sampai kisaran ya sini lah ya. Terus bumi, bumi juga cukup menarik nih. Ini ada potensi untuk buat pola nikap di handle, gitu ya. Cukup menarik sih untuk spekulatif buy. Terus NRG-nya, NRG-nya masih belum terlalu menarik ya.
coba yang 2 minggu lalu sempat kenceng, ini masih sideways dan kelihatannya masih belum menarik. Dewa, Dewa ini menarik juga nih. Ya, kalau besok ada bisa break candle yang ini high-nya, crossingannya, baru cakep. Terus lead, nah ini lead besok juga akan kita rekom nih. Ini kapal juga nih lead. Ya, lead kita akan rekom besok. Tapi kalau Sochinya belum ya. Sochinya belum akan kita rekom. Coba lihat shiftnya agak kurang. Ya mungkin itu di energi. Oh kita coba lihat Medco ya minyak. Ya ini ada gap ya. Ini ada gap. Jadi ini sebenarnya sideways sih kalau saya lihat lebih cenderungannya sideways. Dan kalau kita bandingin sama Elsa-nya, Elsa-nya juga sideways ya sama. Gitu. Jadi saya masih sebenarnya ke minyak masih belum terlalu gimana-gimana karena secara teknikal juga minyaknya selama belum bisa lewat 74 ya masih sideways di situ-situ aja. 70, 72, 70, 72, maksimal 74 turun lagi gitu. Oke, terus kita pindah ke sektor berikutnya ya. Infra. Ya, di sektor infra ini kalau saya perhatiin 1 2 hari ini saham di telekomunikasi mulai naik ya. Sedangkan chart infranya, in- indeks infranya udah mulai sideways cenderung arahnya turun. Kita coba cek Telkom. Telkomnya, nah ini Telkomnya mulai ngecross ya ini MA pendek ke MA panjang. Jadi ini harusnya uptrend, tapi ya namanya Telkom biasa memang uptrendnya juga lambat ya. Mungkin lebih menarik XL sama ISAT nih. Ya, XL udah mulai sideways cenderung up, sedangkan ISAT-nya sama sideways cenderung up. Tapi masih kita hindarin di saham-saham konstruksi, terutama BUMN. Ya, tapi kalau konstruksi swasta kayak TOTL nih boleh, cuman lagi agak lama pergerakannya. Ini lama banget geraknya. Terus kita pindah aja ke sektor berikutnya, industrial. Ya, di sektor di ya di sektor industrial ini ya karena batu bara lagi ngehits, sorry, industrialnya masih sideways ya. Cuman teknikal rebound sementara karena belum ada potensi lewat MA 200. Terus yuk, ONTR-nya juga masih sama. Udah gitu, apa lagi ya? Yang menarik di sini,
Ya mungkin itu doang sih di sektor ini. Nggak ada lagi yang menarik. Kita pindah ke sektor selanjutnya, finance. Ya di sektor finance nih udah capai target ya. Capai target. eh, ini tinggal bentuk pola aja. Ya ini kalau polanya evening star berarti closingan di bawah 1507, 1507, ya berarti arahnya turun. Tuh di sektor finance. Kita lihat PPCA-nya. PBCA-nya masih naik terus, tapi udah mulai semakin berat ya, harus sudah mulai hati-hati. Terus BBNI-nya Southwest ya, BBRI-nya ini sama naik terus, tapi udah semakin berat. Mandirinya udah mulai koreksi. Ini potensi koreksi. Kalau besok turun lagi sebenarnya. Bank yang menarik adalah BBTN, ini masih oke, tapi saya udah tinggi ya, jadi bisa buy on weakness. Terus BRIS ini juga sama, udah cukup tinggi, bisa buy on weakness. Terus BDMN yang kita sempat rekomen juga, ini masih sideways. Udah gitu bank-bank digital ya, yang minggu lalu saya sempat bilang ya, kalau misalnya 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat itu bisa naik, minggu ini pasti naik. Tapi sayangnya Rabu, Kamis itu nggak naik, Jumatnya pada dibanting ya, terutama BBYB. Karena ini BBB infonya batal red issue, sedangkan untuk agro nggak turun terlalu dalam, artonya juga malah naik ya, tapi nggak banyak naik gitu. Itu ya masih sideways. Hmm, kita coba lihat PNI. PNI-nya juga masih belum. Oke, ya jadi untuk bank ya mungkin masih bisa difokusin ke yang blue chip ya, untuk sementara ya, karena bank digital masih belum, si banditnya masih belum. Masuk ke healthcare. Ya, healthcare nih potensi turun lagi ya. Potensi turun lagi, kita lihat KF-nya. Iya, KF-nya harusnya penurunannya udah mulai terbatas ya harusnya ya. Kita lihat ini hari apa? Hari Senin ya. Kita lihat sampai Rabu ya. Kalau nggak ada sampai Rabu nggak ada candle hijau yang model seperti ini ya kita akan cross. Terus untuk iranya ya ini ira opening selalu dibanting ya. Jadi kita masih wait and see dulu. Terus untuk yang lain tuh kita coba lihat SRAC. Ya masih belum ada yang menarik lagi sih. Kita pindah lagi ke sektor basic material. Sektor basic. eh di sektor basic ini terus terang belum ada yang menarik ya. BRPT-nya pun eh, masih strong downtrend, masih turun ya, koreksi sehat.
Ini harusnya udah bentar lagi udah bisa masuk sih. Mungkin kita akan besok akan spekulatif buy di sini. eh ya, tapi kalau besok cuan dibuka, ini kan sekarang cuan lagi di suspend ya. Dan cuan tuh masuk saham pantauan khususnya itu bisa aja ARB sih. Nah, kalau cuannya ARB mungkin BRPT itu lanjut lagi turun. Nah, di sektor ini masih yang menarik tuh ESA. Ya, ini ESA menarik. Ya, kemungkinan kita akan rekom ini besok. Terus apa lagi ya? MBMA udah tinggi ya. Tapi kayaknya bisa sehari lagi sih. Kita cek lah besok. Ya mungkin di basic itu dulu ya. Kita pindah ke cyclical. Jadi sektor cyclical ini juga di MA 200 ya. Jadi ada potensi untuk koreksi sehat, terus dia naik lagi. Di sini GCTL masih menarik. GCTL masih menarik. Terus eh, SCMA ya. CMA juga masih menarik. Ya meskipun MTEK-nya masih belum ya. Terus IMAS-nya hari ini dibanting. Ya, tapi volumenya kecil. Harusnya besok ada pantulan sih. Ini menarik juga IMAS. Boleh dipantau. Kalau besok mantul, besoknya kita beli. Berarti lusa kita beli. Terus hartanya masih belum. Ya mungkin itu sih untuk di sektor siklikal ya. Kita pindah ke sektor berikutnya, properti. Nah, properti juga kena efek juga ya sama kan yang tadi potensi apa sama kenaikan inflasi di Amerika yang akhirnya jadi ada potensi kenaikan penurunan suku bunganya jadi mundur gitu. Jadi ini kena impact juga yang so far masih sideways sih. Nggak tahu nih bisa bertahan berapa lama. TTRA-nya candle-nya udah mulai kurang bagus. Terus BSDE-nya juga sama, Sumarekon-nya Sumarekon juga sama. Pokoknya kalau eh, ya mungkin maksimal sampai Rabu kali ya. Kalau Rabu atau Kamis nggak ada candle hijau, nah itu udah berarti udah confirm bisa balik lagi tuh. Terus apa ya? GPRA, GPRA masih sideways. ILD kemarin kita sempat rekom balik lagi ya. Ya mungkin itu sih di properti. Terus kita
pindah non cyclical terakhir. Ya, non cyclical masih strong downtrend. Ya, masih strong downtrend. Ada potensi technical rebound sih, tapi tetap arahnya ke bawah. Hmm. Di sini mungkin bisa dipantau saham-saham CPO ya, karena kalau lihat chartnya CPO ada potensi harga CPO-nya naik gitu. Ya meskipun memang ini korelasinya nggak yang searah banget banget kayak minyak, kayak batu bara gitu ya. Ini CPO memang unik gitu. Tapi ya mungkin bisa dijadiin watchlist gitu ya. Gosco ini lumayan. Nanti kita akan rekom lagi kalau ada. NJT ini juga. Ya mungkin dua itu sih. Karena kayak LSIP-nya itu masih belum terlalu menarik sih kalau saya lihat. Eh, LSIP menarik nih. LSIP menarik. Cuman ya CPO nggak bisa cepet ya. Harus agak lama. Oke, mungkin sampai di situ untuk malam ini ada yang mau ditanyakan? Saya menunggu ayam saya, Pak. Ayam. Ayam saya. Ayam. Bukan ayam ini. Oh, ayam-ayam ini. Tapi, Karena ada kode saham ayam, Pak. Jadi saya milih ininya ayam. Baru IPO kan itu ayam belum lama. iya. Ayam-ayaman nih masih potensi strong downtrend loh, Pak ini. Daily-nya kan udah mulai ngarah ke bawah tuh si moving average-nya motong. Mm-mm. Ininya masih masih belum yang strong downtrend banget sih karena belum lewat ini, belum jebol ini. Tapi memang masih belum ada pergerakan. Mungkin kita berharap sama Lebaran kali ini, Pak. Iya, betul, Pak. Meskipun laporan keuangan tahun 2023 nggak terlalu bagus ini. Harusnya masih bisa turun lagi. Oke. Punya apa, Pak? Cepin atau Java, Pak? Kevin Java main. Waduh, diborong semua tiga. Iya, Pak. Kita kumpulin dulu, Pak. Mainnya kemarin sempat bagus pada laporan keuangannya, tapi turun. Hmm. Iya, ini masih kurang oke. Tapi main emang kadang suka ngagetin nih, suka ini nih opennya tiba-tiba naik. Ini Oh, itu mau jauh kan tuh. opennya parah kadang. Pegang Sama apa lagi, Pak? saya lagi mau ngeliatin semen sih, Pak. Semen, SMGR Mm-mm. ya. Eh, Indo Semen. Oh, INTP. Hmm. Dia kan lagi di INTP. bawah tuh, Pak. Oh, sama sih ini, Pak. Lagi turun. Ini pola descending triangle ini, Pak. Mm-mm. Bisa bisa 7.000 lagi nih kayaknya. Tujuh Pak, ribu, delapan masa ribu nih. kok kayaknya sulit sih, Pak. Kayak kalau saya ngelihatnya udah mulai mentok-mentok dikit gitu. Begitu. Mm-mm. Ya, maksudnya turun nggak kurang dari 9.000 kali. Oh. Tapi ini udah 2 hari pameran lagi candlenya. Mm-mm. Terus volumenya udah mulai naik nih. Iya, SMGR gimana? Biasa kan suka ngikut loh. Ya iya. SMGR juga sama nih. Masih arah ke bawah ini. Hmm. Ya tapi mungkin bisa dipantau kalau misalnya sampai yang tadi saya bilang Rabu atau Kamis nggak ada candle hijau mungkin bisa balik lagi. Wah, itu asik gitu. Masih mau serok ya Pak ya? Iya. Sekarang sih ada dikit-dikit dikit dulu lah. Buat nandain aja, Pak. Buat oh, nitip sendal. Iya.
Lain sih agak-agak susah. Saya banyak banyak minus banyak sih. Di mana, Pak? Ini, bentar. Rata-rata sih ya masih kayak yang kemarin, Ira, dia, Ira lagi kurang oke sih, Pak ini. iya. Tapi harusnya bentar lagi sih kalau feeling saya tuh. Ini harusnya bentar lagi naik lagi. Ya nggak apa-apa sih, masih masih bisa diinin kok. Maksudnya nggak jelek-jelek amat lah. Hmm. Kalau yang lain hantam sih Pak. Wah, itu parah, Pak. Iya, Parah sih itu. Antam, Teens, wah itu parah lah. ngangkut banyak saya di situ. Parah sih ini. Teens lebih parah lagi dibanding Antam. Wah, parah. Ini bisa balik 1.200 lagi nih kayaknya. Wah, 1.200 sih. Iya, Kalau 1.200 sih berat. ini udah support pertama, support kedua, support ketiga. Biasanya jebol, Pak. Udah support ketiga tuh. Mm-mm. Volume juga makin naik nih. Arah 3 hari terakhir. Kayaknya besok jebol ini. Pegas, saya nyangkut banyak di Pegas. Pegas, nah ini Pegas lagi mau naik nih, Pak. Iya, masih saya tahan sih Pak. Average saya masih 1.300 kok. Oh, masih deket lah. Itu harusnya bisa keluar sih. Kalau di average lagi pada saat record ini nih. Mm-mm. 11, ya inilah ya, 11.85. Harusnya masih bisa keluar. Saya lagi merhatiin main Bapak itu nggak gerak-gerak ya. Ini kan tiap hari Tetep. naik satu-satu kan, Pak. Iya, satu satu Satu, lama satu. bener. Karena satu juga udah ini udah mentok dia. Iya. Terakhir 11 sih dia paling bawah. Bukannya 10 ya? 10 tuh, Pak. Oh, Oh ya. pernah 10 ya? Pernah Pernah, ya? pernah, Pak. Nah, aku Oh, lihat, wah 10 nih. Kalau tadinya di bawah 10 menarik. Karena biasa saham-saham kayak gini kalau udah di bawah 10 menarik. Termasuk kayak Waran. Waran kalau di bawah 10 juga menarik. Tapi ya sayangnya ininya nih, bandarmologinya masih belum. iya, masih distribusi kok. Mm-mm. Jadi Total masih ya, total. masih belum ini. Airgasnya juga sama. Kemarin udah ada pola sih sebenarnya. Ini pola. Ya dia sideways. Jadi saya nunggu breakout ini nih 110 lah. Tapi dengan catatan nggak open gap kayak gini ya. Ini kan open atas kan Mm. gitu. Pembukaannya biasa gitu. Saya Ergas sih udah lepas dulu sih Pak. Nungguin Oh turun kemarin udah dulu. lepas dulu jadi. Kalau lepas dulu, lepas dulu. Ada margin dikit ya udah lepas dulu lah. Tungguin tungguin turun dikit. Oh ya ini nanya ke timnya market maker juga ya masih dimainin buat sendiri doang, TikTokan segitu, tapi belum ada rencana untuk dinaikin terus-terusan. Mm-mm. Makanya yang buat kayak kita-kita gini susah ngikutin nih. Ya dia bolak-balik lah. Hmm. Padahal saya udah Apa-apa. bilang nih, udah mau 6 bulan loh ini, bukan udah mau 6 bulan, udah mau masuk bulan ketiga kan dia dari IPO di November. Belum bikin kaget Pak. Iya cuman maksudnya kapan dia mau naikinnya gitu. Memang sih kalau buat naikin saham yang kayak gini
mungkin 1 bulan juga cukup gitu. Tapi kan eh, apa namanya, masa nggak ada sinyal-sinyalnya gitu kan? Kecil sih dia jumlah ininya juga kecil kok, nggak gede. Capnya nggak gede. Ya memang nggak gede, makanya harusnya gampang dibuat dinaikin. Mm-mm. Nah, kalau yang baru-baru, yang baru-baru ini, aduh, yang keluar aneh-aneh ya IPO. Ah, saya udah nggak ngikutin IPO lagi, Pak. Waduh, Masih ada asik yang enam trading kali. ini, trading masih enakan trading biasa gitu. Karena juga sama nih, masih belum ada akumulasi yang cukup signifikan. Jadi masih ya kita tungguin aja dulu. Ini Bandar punya harga atas nih jelas. Bandar punya harga atas nih yang jelas. Ya, itu sih. HRY. Apalagi yang itu tuh ada apa? Ada hotel di Kudus, Kudus apa Kediri itu barusan. Yang apa Pak? Asam apa yang mau IPO tuh? M depannya M kok. MGPH. Itu mah Perusahaannya makin nggak jelas ya Pak, yang IPO ya Pak. iya, iya makin iya Pak, yang kayak gitu diambil gitu loh. Saya sempat sebelum saya pindah ke Jakarta, saya sempat ngobrol sama orang bursa. Ya mereka sih eh, pokoknya ngelihat, menganalisa, udah dicek data-datanya sesuai dengan ketentuan, makanya dia tetap boleh listing gitu. Mas, GRPH itu kayaknya Pak. ini ya. Iya, kayaknya sih. Iya, pokoknya hotel di Kudus ya. Oh ini hotel nih. Iya, iya ini. Iya bener ini. Ini hotel nggak jelas orang, kecil banget. Elit nih ininya IPO ini. Ya soalnya sekarang banyak banget IPO yang listing udah gitu bobo nggak lama. Iya. Ngapain gitu kan? Wah, dia juga dapatnya cuma 20 miliar gitu. Ongkosnya aja udah berapa? Ongkos nggak kurang dari 5 miliar, Pak. Iya, ongkos IPO kisaran 5 miliaran. Iya, dapat 25% hilang buat apa? Hmm, Tapi ya nggak tahu lah ya, tujuan orang lain-lain. hmm. Bisa jadi buat exit strategi lagi. Iya, tapi enggak lah, Pak. Ini mah yang kayak gini cuma 20 miliar mau dapat apa? Hotelnya aja juga paling seratusan. Ya buat ownernya keluar, Pak. Ya, ya barangkali. Banyak lah hotel mah. Yang ini dulu Mandarin juga gitu. Ah, Mandarin, Ada. Mandarin Oriental. Bukan, Mandarin Mandarin di Batam. Oh, Itu juga hancur. Nggak tahu kemarin Sahid bisa bisa naik gede itu nggak tahu kode ada sahamnya apa. apa, Pak? Yang mana? Mandarin itu. Eh, MDR, M kalau saya. Modern Land itu. Bukan, Internasional. bukan. Itu MDRN, MRDN. Eh, oh, biasanya cek Mandarin aja Pak. Mandarin Eh. kelihatan kok Mandarin. Tuh. Oh, Home, home. Oh, ini Mandarin mah Legend. gorengan, Pak. Iya, udah habis Pak. Udah rata Pak. Udah selesai itu.
Dulu sempat trading di sini nih. Ini zamannya itu siapa? Yang orang Solo tuh Bencok, Bencok. Oh, emang dia punya ini? Bukan, Pak. Memang bukan sih, tapi dia yang goreng waktu itu. No. Zamannya Bencok. Sempat trading ini home. Udah nggak ada hotelnya juga. Hotel udah nggak ada ya? Enggak, hotelnya udah nggak ada, udah bangkrut Pak ini mah. Di Batam. Hmm. Dulu bercandanya home run, home run. Ara sempat trading di sini. Saham-saham lama yang gorengan mas saya pernah trading pak pasti. Kalau yang baru-baru, nah nggak deh, belum pernah. Kayak crab digoreng banget nih. Eh, kok crab sih? Yang baru itu apa? Cek cek gas ya? Oh, Cegas itu baru baru keluar. Mm-mm, baru. Nggak jadi goreng. Naik sehari turun, naik sehari turun. Jadi goreng itu. Eh, ya sudah lah Pak, Hmm, nunggu dulu. iya. Oke, ada lagi pak yang mau Ya, ditanyakan? udah Pak, Ya, kita mungkin lihat-lihat nanti. malam ini sampai di sini dulu aja ya pak ya. Thank you ya Terima Pak. kasih buat waktunya Pak. Selamat malam Pak dan happy cuan. Malam, thank you.